Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih mempelajari surat ke-76 dari surat-surat yang berjumlah 114 di dalam Al-Quran. Surat ke-76 ini bernama Al-Insan, yang artinya manusia. Sudah kita belajari ayat yang ke-25 kalau tidak salah kemarin ya. 24. Jadi ayat 24 ini berhubungan dengan ayat 23 dan juga ayat-ayat di belakangnya. Ayat 25 dan seterusnya sampai akhir surat. Ini babak terakhir dari surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mulai dari ayat 23, 24 sampai 25 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, di dalam ayat-ayat yang barusan dibaca. Pertama pada ayat 23 yang sudah dijelaskan tafsirnya supaya kita paham ayat berikutnya, diulang dari ayat 23. Allah taala berfirman, inna sesungguhnya kami, nahnu kami Allah, nazzalna kami telah menurunkan alaika kepadamu wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad kata Allah. Kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'ana, Al-Qur'an itu tanzilan dengan sebenar-benar turun, dengan sebenar-benar menurunkan. Yang tujuan diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi adalah untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia yang ada sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Jadi sampai sekarang ayat Al-Quran ini masih berlaku, masih diberlakukan ya. Lalu Allah berfirman di belakangnya, fasbir maka bersabarlah engkau wahai Nabi, wahai Rasul, li hukmi rabbika kepada ketetapan Tuhanmu,
kepada ketetapan Allah yang ada dalam Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini berisi ketetapan-ketetapan Allah, ya, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang sudah menjadi ketetapan dari Allah, bahwa manusia diperbolehkan melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan dilarang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan Al-Quran juga berisi hukum-hukum, ketetapan-ketetapan hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan manusia ini. Kalau manusia ingin hidup di dunia ini dengan baik, mulai dari kumpulan manusia yang terkecil, yaitu yang namanya keluarga, sampai kepada yang lebih besar, masyarakat, sampai kepada manusia yang berada dalam satu negara atau kerajaan. Mestinya mereka manusia ini menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ini dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ini. Dan itu berat, karenanya Allah berfirman, fasbir, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, li hukmi rabbika, kepada ketetapan Tuhanmu, dalam rangka menjalankan perintah Tuhanmu, ketetapan Tuhanmu dalam Al-Quran ini. Kamu harus sabar. Kamu sabar menerima ketetapan dari Allah kepadamu untuk kamu sampaikan Al-Quran ini. Karena menyampaikan Al-Quran ini akan mendapat tantangan yang kamu harus hadapi. Dan sabarlah kamu menghadapi tantangan itu. Kamu akan dimusuhi oleh orang karena Al-Quran ini kamu pegang teguh. Dan itu berlaku sampai sekarang. Kalau kita hidup di zaman sekarang ini, kita berpegang teguh kepada Al-Quran, akan banyak orang yang tidak suka kepada kita. Tapi tidak apa-apa, sabar aja. Karena kita tidak mengemis mata orang untuk melihat apa yang kita lakukan. Kita tidak minta pujian dari mereka, sanjungan dari mereka. Tidak sama sekali. Ya, kita menjalani hidup ini karena Allah, karena kita berasal dari Allah, dan kita akan kembali lagi kepada Allah. Nah, tempat kembali kita nanti di sana, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, itu tergantung kepada apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya. Kalau kita jalani hidup ini sesuai apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, maka kita akan hidup di dunia ini dengan tenang, aman, tentram, dan damai. Tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan, kalau manusia mau menjalani hidup ini dengan Al-Quran. Ya, mulai dari keluarga sampai kepada kumpulan manusia yang paling besar, ya, yang berupa kumpulan manusia dalam satu negara, bahkan kumpulan manusia di seluruh dunia ini. Dulu Nabi Muhammad SAW sudah membuktikan ketika beliau masih hidup, menjalani dan memimpin manusia yang ada di masa beliau dengan Al-Quran, baik semuanya. Demikian juga kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai Amirul Mukminin, Khalifatu Rasulillah, Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah SAW, yang bergelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Yang pertama sesudah Rasul adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintah selama 2 tahun kurang lebih, kemudian digantikan oleh khalifah berikutnya, yaitu Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Selama kepemimpinan Umar bin Khattab ini pun muslimin dalam keadaan baik. Umar bin Khattab sebagai pemimpin tertinggi, tidak punya istana seperti yang sekarang ini kita saksikan. Setiap kepala negara, kepala pemerintahan dimanapun di seluruh dunia ini ada istananya. Umar bin Khattab yang dikagumi dan disegani oleh Kaisar Romawi pada waktu itu maupun Kaisar Persia atau Kisra pada waktu itu, tidak punya istana, tidak punya pakaian mewah, tidak ada pengawal, nggak ada pas pampres, nggak ada. Tuh Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab yang ngaku-ngaku sekarang ini tuh pas pampresnya ada. Jadi saudara sekalian, Nabi kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bersabar. Ini artinya Bapak, Ibu, saudara sekalian, menjalani Al-Quran ini tidak mudah.
perlu modal yang namanya sabar, kemudian juga ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, patah di tengah jalan. Ngaji tidak ikhlas, ampih tengah jalan. Tapi kalau kita ikhlas, pasti sudah akan terus berjalan. Betapapun beratnya, seperti apapun beratnya halangan atau rintangan yang harus dihadapi. Nah, kemudian Allah berfirman, wala tuti, dan janganlah engkau mentaati wahai Rasul, wahai Nabi, minhum, dari kalangan mereka orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, asiman, orang yang berdosa, atau kafuron, orang yang kafir, orang yang mengkufuri nikmat Allah. Jangan kamu taat kepada orang yang seperti itu, Muhammad. Ini artinya jangan mentaati mereka kalau mereka menyuruh kamu sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah. Allah menyuruh kamu sholat, lalu mereka menyuruh jangan sholat. Nah, omongan mereka jangan sholat, perintah mereka jangan sholat, itu jangan kamu taati, jangan kamu turuti. Begitu loh contohnya. Jadi kalau kita dilarang ngaji misalnya, mudah-mudahan itu tidak terjadi di negeri kita ini. Kalau saudara salah memimpin 2024 nanti bisa terjadi itu. Hati-hati. Yang sana juga bilang, ini kesempatan terakhir untuk memilih pemimpin yang harus bisa melanjutkan kepemimpinan yang sudah ada, sehingga kita akan menjadi satu negara yang besar ya di tahun 2045 nanti. Itu omongan mereka, ngetebus kuwi. Ngapusi tok kuwi. Ngeramput kata orang ini bilang. Negara yang hebat apa? Kalau kekayaan kita dirampok oleh orang luar sana, bagaimana kita mau bisa hebat, mau bisa jaya? Kalimantan ini loh, pulau yang kaya raya, banyak masyarakat yang miskin kok, gimana? Di hulu-hulu sana tuh kasihan. Mereka cuma melihat batu baranya dikeruk, biji besinya diambil, bukan untuk kepentingan mereka. Masya Allah, dibohongi rakyat ini. Makanya saudara, pilih pemimpin yang jujur, yang amanah, yang sidik, yang jujur, amanah, seperti Nabi kita Muhammad SAW, yang tabligh, yang mau menyampaikan kebenaran apa adanya, tidak dipalsukan kebenaran itu tadi, dan yang smart, yang pintar, yang cerdas. Pemimpin itu harus cerdas. Kalau enggak cerdas jangan jadi pemimpin. Jangan melamar jadi pemimpin, jangan. Jangan dipilih jadi pemimpin kalau enggak cerdas. Ya, jadi saudara sekalian, ini perintah dari Allah sekaligus diiringi dengan larangan. Perintah untuk bersabar menjalani Al-Qur'an ini dan melarang mentaati orang yang berbuat dosa, yang kufur kepada Allah, baik kafir kepada Allah maupun kafir kepada nikmat Allah. Ini ayat 24. Ayat 24 ini kemarin ada satu tafsir yang belum disampaikan. Ini tafsir yang pertama dari Ibnu Jarir At-Tabari sudah, tafsir dari Imam Al-Baghawi sudah, tafsir dari Ibnu Katsir juga sudah. Hanya di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan tafsir para ahli tafsir sebelumnya. Ya, Ibnu Katsir mengatakan makna kalimat wala tuti minhum asiman au kafuro, dan janganlah engkau mentaati dari kalangan mereka orang yang berdosa atau orang yang kafir, orang yang kufur. Itu maksudnya yaitu la tuti'il kafirina wal munafikin. Janganlah engkau mentaati orang-orang yang kafir itu dan orang-orang yang munafik itu. Jangan kamu taati orang kafir dan orang munafik. Jika arodu, mereka bermaksud, berkehendak, sodaka, menghalangi kamu, amma unzila ilaika, dari apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Nabi. Jadi maksudnya begitu.
Nabi, kamu jangan mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Jangan menuruti kemauan mereka. Jika mereka bermaksud menghalangi kamu dari Al-Quran ini. Amma unzila ilaika, dari apa yang telah diturunkan kepadamu, maksudnya dari Al-Quran. Jadi kalau ada orang menghalangi kita untuk mengikuti Al-Quran, jangan kamu ikuti. Jangan kamu taati orang seperti itu. Bahkan kata Ibnu Katsir, balih, sampaikanlah ma unzila ilaika, apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, min rabbika, dari Tuhanmu, dari Rabbmu, dari pemeliharamu. Wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakallah kamu kepada Allah. Kamu berserah diri kepada Allah. Tugas kamu Muhammad sebagai Rasul menyampaikan Al-Quran ini apa adanya. Jangan dipoles-poles, jangan dibumbu-bumbui. Al-Quran juga perlu bumbu. Yang perlu bumbu itu soto, itu perlu bumbu. Bakso itu perlu bumbu. Nasi goreng itu perlu bumbu. Masakan itu. Tapi Al-Quran jangan dibumbu-bumbui lagi sudah. Jangan dipoles. Sampaikan apa adanya. Walaupun menyakitkan telinga yang mendengarnya, menyakiti hati yang tidak setuju kepada Al-Quran, enggak apa-apa. Kita menyakiti hati orang karena menyampaikan Al-Quran itu enggak berdosa. Yang berdosa itu kalau sampai menyakiti hati orang karena omongan sampainya yang tidak sesuai dengan Al-Quran, itu berdosa. Ya, jadi kata Allah kepada Nabi, sampaikan Al-Quran kepada manusia wahai Muhammad, dan tawakallah kamu kepada Allah. Jadi kita disuruh oleh Allah menjalani hidup ini, mengikuti kebenaran, kemudian menyampaikan kebenaran kepada manusia, habis itu tawakal. Tawakal artinya menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi kita berusaha lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita disuruh kerja oleh Allah. Kita ini disuruh kerja loh Pak, suruh cari uang. Allah yang nyuruh itu. Ada dalam Al-Quran ayatnya itu. Kita disuruh kerja dapat uang supaya kita bisa beri nafkah kepada keluarga kita, ngasih makan anak istri. Itu perintah kepada para laki-laki. Pada para wanita enggak ada kewajiban cari uang. Wanita itu duduk manis di rumah, kasih duit terus sama suaminya. Kalau bisa, suaminya langsung golek duit ya wis. Suaminya enggak bisa cari uang ya sudah, terpaksa istrinya turun tangan. Wah ini abang nih gak bisa kerja ini sudah, aku sudah. Ibu ikut kerja gak apa-apa, Islam tidak melarang. Siti Khadijah itu loh, istri Nabi yang pertama yang sangat dicintai oleh Nabi. Dan akan menjadi pemimpin para wanita di surga nanti. Siti Khadijah itu. Itu kerja, dagang itu. Nabi Muhammad SAW jadi karyawannya malahan. Karyawan calon istrinya. Belakangan kemudian dijadikan suami beliau. Jadi saudara sekalian, Nabi diperintah oleh Allah menyampaikan Al-Quran, kemudian tawakal kepada Allah tentang hasilnya. Sampaikan Al-Quran ini. Ada orang mau terima, alhamdulillah. Enggak mau terima, ora paten, enggak apa-apa. Enggak mau ngaji, enggak apa-apa. Sampaikan terus pada manusia ini Al-Quran ini. Nah, kata Allah selanjutnya, kata Ibnu Katsir selanjutnya, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu ya'simuka minan nas, dia akan menjagamu Muhammad dari manusia ini. Ini nabi kita akan dijaga oleh Allah dalam menyampaikan Al-Quran. Nah kalau kita ini enggak ada yang jaga. Kita bukan manusia yang maksum manusia yang terjaga dari dosa. Kita ini masih bisa berbuat dosa, walaupun tiap hari ngaji masih bisa berbuat dosa kita ini. Tiap hari sholat masih bisa berbuat dosa. Kalau Nabi kita enggak, dijaga oleh Allah. Dijaga dari berbuat dosa, dan dijaga oleh Allah dari bahaya yang ditimbulkan oleh manusia. Itu Nabi kita. Maka Nabi kita sudah mau dibunuh tuh, sudah persiapannya sudah matang itu waktu itu. Mereka sudah menyusun rencana yang sangat rapi, sudah mau membunuh Nabi kita. Disuruh hijrah. Muhammad, pergi kamu, tinggalkan Mekah. Mekah sudah enggak aman buat kamu. Pergi kamu, tinggalkan Mekah ini. Caranya bagaimana? Nanti Allah yang ngatur. Nah, udah gitu. Akhirnya Nabi kita selamat dari rencana pembunuhan orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Sama seperti Habib Rizik. Kalau di sana contoh Habib Rizik. Habib Rizik itu berkali-kali mau dibunuh itu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini beliau masih hidup. Dan kita tetap mendoakan, Allahumma anji Habib Rizik Syihab. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia.
Allahumma anjil mu'minina fi Indonesia wa fi sa'iri biladil muslimin. Ya, jadi saudara sekalian, ini perintah dari Allah dan sekaligus larangan dari Allah, perintah untuk sabar menjalani hidup ini dengan Al-Quran karena berat, tidak mudah itu. Kemudian disuruh tawakal kepada Allah, kemudian disuruh jangan taati orang yang bermaksud tidak baik kepada kamu. Fal asim, kata Ibnu Katsir, yang namanya asiman dalam Al-Quran bunyinya asiman, itu dari kata al-asimu, orang yang berdosa. Yang dimaksud dengan fal asim, orang yang berdosa adalah huwa dia itu al-fajiru fi af'alihi, orang yang berdosa dalam perbuatannya. Orang yang perbuatannya itu perbuatan berdosa yang dia jalani sehari-hari. Orang yang kayak gitu jangan kamu taati. Ya. Pemabuk, penipu, pembohong, jangan kamu taati. Ya. Dan sebagainya. Sedangkan wal kafur, kata Ibnu Katsir, sedangkan kafuron itu dari kata al kafur, huwa dia adalah al kafiru fi qalbihi, orang yang kafir dengan hatinya. Jadi orang yang hatinya kafir, jangan kamu taati juga. Nah, seperti itu. Lalu perintah berikutnya apa? Ini dia yang ke-25. 25. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Nah, sampai sini saja dulu dua ayat ini ya, ayat 25 dan ayat 26. Kita lihat penjelasannya dari para ulama. Di sini yang ada penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Loh kok tutuke ra enek. Ya, Allah berfirman, "Wadhkur, dan ingatlah wahai Muhammad, isma, nama Rabbika Tuhanmu, pemeliharamu, Rabbmu. Bukrotan di waktu pagi, wa asilan dan di waktu petang." Apa makna ayat ini kata Ibnu Katsir? Maksudnya, ingatlah nama Tuhanmu Muhammad, ingatlah Allah bukrotan di waktu pagi, maksudnya awalan nahar, di awal siang hari, yaitu di waktu pagi. Dengan apa? Dengan sholat subuh, zuhur, asar. Wa asila dan di waktu petang. Di waktu petang itu kapan? Wa akhirahu dan di akhir siang, yaitu di waktu maghrib dan isya. Ya, sebagian menerangkannya begitu. Nah, terus nanti ada tafsir yang lain yang tidak sama seperti ini ya. Ini karena saya lupa rumahnya, saya belum sempat. Nah, ini ada ini 26 ya. Kita lihat dari sini aja dulu, Pak Bu. Aduh, Masya Allah, saya kurang perhatian ya. Jadi ayat 26 ada enggak di sini ya? Ada 25. Nah ini ada 25. Ini dari salah satu tafsir yang ringkas ya. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Wadhkur dan ingatlah isma rabbika nama Tuhanmu bukrotan di waktu pagi seperti sekarang ini, wa asila dan di waktu sore, di waktu petang. Ini dalil dari Al-Quran, pengajian tuh bagusnya tuh pagi hari sama sore hari. Dalilnya ngaji pagi hari itu ba'da subuh, sore hari ba'da asar. Ada dalam Al-Quran dalilnya itu. Ini loh, kita disuruh ingat nama Allah di waktu pagi dan petang. Maksudnya bil hudui wal asyi, di waktu pagi dan petang. Ya, wa fi ba'dil gharaib. Sebentar. Ini dalam sebagian riwayat, tapi yang riwayatnya gharib ya, dari berita-berita yang ada,
Dikatakan, diriwayatkan bahwa annan nabiyya, bahwasanya Nabi SAW karena adalah idza shallal ghadah, apabila beliau sudah selesai sholat subuh, qala, beliau mengucapkan Allahu Akbar salasan 3 kali. Wa idza shallal asra, dan apabila Nabi sudah sholat asar di waktu sore, qala, beliau mengucapkan Allahu Akbar 3 kali. Tapi ini hadisnya gharib. Gharib itu artinya hadis yang sanadnya hanya satu jalan, jadi tidak sampai derajat sahih. Ini artinya ada hadis yang menerangkan Nabi kita kalau habis sholat subuh beliau takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat asar juga begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam hadis yang sahih bukan 3 kali tapi 33 kali. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 kali masing-masing ya. Ini kan tafsir yang sebagian. Kita lihat tafsir yang lain, tafsir yang kecil juga, tafsir Ibnu Abbas. Apa makna ayat 25 ini? Wadhkurisma rabbika, dan ingatlah nama Tuhanmu, maksudnya sholatlah kamu bi amri rabbika, sesuai dengan perintah Tuhanmu. Bukrotan di waktu pagi, wa asilan dan di waktu petang, ghadwatan di waktu pagi, wa asiyan dan di waktu petang, yaitu yang dimaksud sholatal fajri, sholat fajar, sholat subuh, wa zuhri dan zuhur, wal asri dan asar. Jadi perintah untuk sholat di waktu pagi dan petang, kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, maksudnya ini ayat isinya maknanya adalah perintah untuk sholat subuh, duhur dan asar. Itu perintah kalimat dalam Al-Quran. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, dan ingatlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang dengan sholat subuh, sholat duhur dan sholat asar. Dengan kamu sholat subuh, duhur dan asar, kamu sudah melaksanakan perintah Allah untuk menyebut nama Allah di waktu pagi dan petang. Nah, yang di belakangnya yang berbunyi wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ini ada 2 perintah. Ada yang pertama wa minal laili, dan di sebagian waktu malam, fasjud lahu, maka bersujudlah kamu kepadanya, kepada Allah. Itu maksudnya fasholli, maka sholatlah kamu sholatal maghribi, sholat maghrib, wal isya'i, dan sholat isya. Jadi, dan di sebagian waktu malam bersujudlah kamu kepadanya dengan sholat maghrib dan sholat isya. Terus kalimat berikutnya wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kamu kepada Dia Allah lailan di waktu malam, tawilan yang panjang. Di waktu malam yang panjang itu shollilahu, salatlah kamu kepada Allah fil laili, di malam hari, wa huwa, dan Dia itu maksudnya adalah at-tatawwu, salat tatawwu. Salat tatawwu itu salat ini, salatul lail, salat malam, yang sekarang namanya salat tahajud dan salat witir. Jadi lengkap dalam 2 ayat ini. Allah menyuruh kita salat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dengan kalimat wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu. Itu salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Terus di belakangnya wa minal wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kamu di waktu malam yang panjang. Bunyi ayatnya wasabbihu, bertasbihlah kamu, maksudnya sholatlah kamu. Karena sholat itu dalam Al-Quran seringkali diganti dengan kata-kata sabbih. Dalam hadis juga begitu. Bertasbihlah kamu maksudnya sholatlah kamu. Pengertian yang lainnya, bertasbihlah kamu yang mengucapkan subhanallah, itu juga bertasbih kepada Allah. Sholat itu juga bertasbih kepada Allah. Nah, burung-burung di udara itu bertasbih kepada Allah. Mereka juga sholat itu dengan cara mereka yang kita tidak tahu. Mungkin nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, ya cuma berkicau gitu. Itu sholatnya mereka itu. Ya, jadi burung-burung apa tuh?
Walet sampean itu apa? Bunyi burung walet itu bertasbih kepada Allah itu. Sampai dapat manfaat besar dari burung walet tadi yang punya walet. Yang enggak punya rumah walet ya enggak dapat. Dapat rezeki dari Allah itu. Allah kasih rezeki dari langit itu. Jadi lewat burung walet. Makanya sampean banyak bertasbih kepada Allah, bersyukur, terima kasih ya Allah. Saya duduk manis tiap bulan, tiap berapa bulan? Tiap berapa bulan, Bu, Pak? Ngambil hasil walet itu. Aku enggak ngerti, aku enggak tahu. Hah? 40 harian. Oh, 40 harian katanya nih, Pak Haji Agan. Aku enggak punya walet, enggak punya burung walet, seikung aja enggak punya. Jadi cuma mendengar cerita-cerita saja dan ditawari beli rumah gedung walet nggak pernah mau aku, nggak pernah mau karena nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya ya nggak beli, aku ngapain ngurus gitu, ngapain gitu. Aku pilih ngaji aja udah, ngaji ngajarkan Quran udah, dengan harapan Allah melihat apa yang aku kerjakan, Allah ridho dengan apa yang saya lakukan, dan Allah memberi rahmat kepada saya, itu cukup buat saya. Rahmat Allah itu khairun mimma yajma'un, dalam Al-Quran dikatakan begitu. Rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka manusia itu kumpulkan, wahai Muhammad. Jadi kita hidup mendapat rahmat Allah itu sudah cukup, walaupun kita tidak kaya raya. Apalagi kalau kaya raya, tambah enak banget itu. Ya. Nah, saudara sekalian, ini 2 ayat ini saja untuk pagi hari ini. Waktu sudah jam 6. Saya sudah bicara setengah jam kurang lebih. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran kepada kita semua untuk tetap mau mengaji, memberi kepada kita semuanya kesehatan dan kekuatan dan rezeki untuk bisa mengamalkan Al-Quran ini, dan memberi kepada kita semuanya istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.